Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Sefanya, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-18. Mari saya mengajak kita semua pagi hari ini untuk mengambil Alkitabnya, dan nanti kita akan membaca kebenaran firman Tuhan hari ini dari Sefanya pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-18 bersama-sama. Mari kita mulai membaca dari ayat yang pertama. Firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah, hai penduduk perkampungan lumpang, setelah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kekemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari kitab Sefanya pasal yang pertama ayat yang pertama sampai yang ke-18 tentang tema besar, yaitu hari Tuhan, di mana penghukuman bagi segala bangsa
pada hari Tuhan. Sefanya adalah nabi Israel yang hidup pada abad ke-7 sebelum Masehi. Sefanya memiliki arti nama Tuhan menyembunyikan atau melindungi. Sefanya adalah putra dari Kushi, buyut Raja Hizkia, yang bernubuat selama masa pemerintahan Raja Yosia. Sebagai keturunan keluarga raja, Sefanya dapat mempengaruhi Raja Yosia karena Sefanya adalah sepupunya. Di dalam masa pemerintahan Raja Hizkia 715 sampai 690 sebelum Masehi, bangsa Yehuda mengalami suatu keadaan rohani yang baik dan stabil. Akan tetapi, anak dan cucu Hizkia itu yang menggantikannya, yaitu Manasye dan Amon. Mereka memutarbalikkan suasana rohani yang baik itu dengan membuat segala macam kejahatan. Keadaan buruk itu bertahan selama 50 tahun. Sehingga Yehuda sangat rugi. Kita bisa lihat dalam 2 Tawarik pasal 33 ayat 9. Oleh karena 50 tahun kejahatan tersebut, Yehuda sudah matang untuk dibinasakan. Tetapi oleh karena Tuhan bertindak dengan belas kasihan, Tuhan memberikan kepada Yehuda suatu peringatan terakhir melalui perantara Nabi Sefanya, Nabi Habakuk, dan Nabi Yeremia. Ini 3 suara yang hebat. Dan oleh karena peringatan Nabi Sefanya dan nabi-nabi lain yang sejamannya, kemunduran Yehuda dapat dihentikan sementara. Karena Raja Yosia yang memerintah pada tahun 640 sampai 609 mencari Allah dan memulai suatu pembaruan pada tahun 621 sebelum Masehi. Ini kita bisa lihat dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat yang ke-30. Tapi anak-anak Yosia itu, khusus Yoyakim, kembali lagi kepada kejahatan Manasye, sehingga Yehuda harus dibuang. Jadi nubuat Sefanya merupakan suatu peringatan kepada Yehuda bahwa mereka akan dihukum pada hari Tuhan, kecuali mereka bertobat. Rupanya Sefanya bernubuat kira-kira tahun 625, dan Yosia, Raja Yosia, memperdulikan pemberitaannya karena berusaha bertobat dengan memulai pembaharuan pada tahun 621 sebelum Masehi. Tapi pembaharuan itu berlangsung hanya selama 20 tahun saja. Nah, tujuan Sefanya bernubuat dan nulis untuk memperingatkan Yehuda dan Yerusalem mengenai datangnya hukuman Allah yang mengancam, yang disebut hari Tuhan yang hebat di dalam Sefanya pasal 1 ayat yang 14. Penerapan jangka pendek nubuat ini ialah bahwa Yehuda yang murtad akan menerima ganjaran yang sesuai dengan kejahatan mereka, sebagaimana halnya bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka yang disebut satu persatu oleh Sefanya. Penerapan jangka panjangnya berkenaan dengan gereja dan dunia pada akhir sejarah. Sefanya juga menulis untuk membesarkan hati orang saleh bahwa Allah kelak akan memulihkan umatnya ketika mereka bertobat. Ketika itu Yehuda akan menyanyikan pujian kepada Allah mereka yang adil, yang tinggal di antara mereka. Kemudian mari kita lihat bersama-sama dosa seperti apa yang Nabi Sefanya tegur terhadap umat Tuhan. Kalau kita membaca pasal 1 ayat 4 sampai 12, maka kita akan menemukan dan melihat dosa-dosa apa saja yang dilakukan umat Tuhan. Yang pertama, kita dapat menemukan dosa penyembahan berhala, pasal 1 ayat 4 sampai 6. Dalam ayat-ayat ini kita menjumpai adanya penganut dewa Baal di Yehuda dan di Yerusalem. Ada juga yang menyembah dewa Dina bintang, pasal 1 ayat 5. Kemudian ada yang melakukan keagamaan Yahudi, tapi juga masih mengikuti dewa Milkom, dewanya orang Amon. Artinya adanya sinkritisme, pencampuran dalam beribadah antara dewa dan Tuhan. Ini bisa kita lihat 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 5. Dan juga ada yang murtad, meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada dewa-dewa. Ini kita bisa lihat dalam Sefanya pasal 1 ayat 6. Yang kedua, kita dapat menemukan adanya kekerasan dan penipuan yang merajalela di antara umat Tuhan. Itu dalam pasal 1 ayat 9b. Dan yang ketiga, kita dapat menemukan adanya praktek korupsi dan praktek suap, baik dari pemimpin sampai kepada lapisan masyarakat.
di dalam Zefanya pasal 1 ayat 11. Kemudian kita dapat melihat, kita dapat menemukan adanya sikap acuh tak acuh atau ketidakpedulian atau suka-suka terhadap ketaatan beribadah kepada Tuhan. Atau lebih tepatnya, adanya suam-suam kukuh terhadap Tuhan, atau kerohaniannya tidak panas atau tidak dingin, sama seperti yang digambarkan oleh kitab Wahyu. Sebagai akibatnya, untuk semuanya itu, Yehuda akan dihukum dalam Zefanya pasal 1 ayat 13. Ayat ini menunjukkan kepada pembuangan di Babel. Lalu mulai dengan pasal 1 ayat 14 sampai dengan pasal 2 ayat 3, Nabi Zefanya memperbesar maknanya. Hari Tuhan dengan menunjukkan kepada hukuman di akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita dapat belajar bahwa di saat kita umat Tuhan sangat bergemar dengan dosa dan meninggal Tuhan dalam setiap ibadah kita, Tuhan punya banyak cara untuk membawa kita kembali kepadanya agar kita tidak binasa dengan semua perbuatan jahat kita. Tuhan akan memakai semua hamba-hamba Tuhan yang dipilihnya untuk menegur, untuk mengingatkan, dan membawa kembali kita untuk bertobat agar mengalami pembaharuan dan pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita kembali diberkati Tuhan. Kemudian dari firman Tuhan hari ini kita juga dapat belajar bahwa jangan menyembah berhala. Jangan ada dewa-dewa lain di dalam hidup kita. Dan juga jangan mencampur adukan penyembahan berhala kepada Tuhan. Jangan mencampur adukan penyembahan kepada Tuhan yang kudus dengan Allah dari keyakinan yang lain. Artinya, kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tidak boleh juga adanya dukun-dukun. Tidak boleh adanya percaya kepada ramalan-ramalan atau mencari orang-orang pintar, atau kepercayaan-kepercayaan mistis yang masih dipegang untuk mencari solusi atau jalan keluar hidup kita. Artinya kalau sudah percaya kepada Tuhan, tinggalkan semua perdukunan dan segala bentuk campur aduk keyakinan yang lain. Hari ini juga kita belajar dari firman Tuhan untuk tidak berlaku korupsi dan menyuap di segala aspek kehidupan dan jabatan kita hari ini. Karena sikap dan perilaku tersebut ternyata dibenci Tuhan. Kemudian kita juga belajar hari ini, jangan suam-suam kuku di hadapan Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan, kalau panas ya harus panas, kalau mau dingin ya dingin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar dari Zefanya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk membawa kami umat-Mu kembali kepadamu, agar kami tidak binasa dengan semua perbuatan jahat kami. Dan ajar kami ya Tuhan untuk membuang sikap suam kuku, acuh tak acuh di dalam melayani, membuang sikap korupsi, sikap yang masih mempercayai dukun, dan beri hati kami yang mau ditegur, yang lembut, rendah hati, dan mau diperbarui kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan pengampunan-Mu yang sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap terus berdoa dan tetap terus percaya dan tetap terus